Siap kawal Pansus, Lira gelar audiensi di gedung DPRD Kota Probolinggo. Suara Bayuangga News Probolinggo, kedatangan LSM Lira Kota Probolinggo di gedung DPRD Kota Probolinggo untuk mengawal Pansus terkait penyebab tidak masuknya ribuan pegawai tidak tetap, PTT, di lingkup Pemkot Probolinggo ke dalam database Pangkalan Badan Kepegawaian Negara, BKN, mendapat sambutan hangat. Wali Kota Lira, Luis Haryono bersama dengan Bupati Lira Probolinggo, Salamul Huda beserta anggota Lira lainnya melakukan audiensi di gedung rapat DPRD Kota Probolinggo bersama Ketua Pansus PPPK, Sibro Malisi dan anggota Pansus lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Luis Haryono bersama Salamul Huda dan anggota Lira menyampaikan kronologis dan materi terkait kasus P3K di Kota Probolinggo, yang dalam hal ini Lira akan terus mengawal kasus ini karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Luis Haryono dalam wawancaranya mengatakan Lira hadir di tengah masyarakat dan mengapresiasi kinerja Pansus yang telah melakukan penyelidikan terhadap nasib ribuan P3K yang datanya dihapus dari database. Bukan hanya sekedar rapat, melainkan transparansi itu harus ada dan jelas. Dirinya juga berharap Pansus dapat mengawal terkait keterangan yang tidak terlalu logis. Dalam hal ini Lira sebagai fungsi kontrol sosial akan terus mengawal kasus ini, bukan hanya sebatas kasus PTT, karena Pansus memiliki keterbatasan waktu sedangkan Lira tidak memiliki batasan waktu. Maka dari itu Lira akan terus berdiri bersama masyarakat agar kasus ini berjalan dengan baik. Di samping itu Ketua Pansus, Sibro Malisi mengatakan Pansus sudah meluruskan rekomendasi awal sebagian dari hasil kinerja awal yang kemudian akan dilakukan paripurna. Sementara pada rapat internal prinsipnya ada dua, yang pertama PPPK tidak boleh ada efisiensi atau pemberhentian, yang kedua jika diperlukan atas persetujuan pimpinan berdasarkan konsultasi kepada kejaksaan dan kepolisian, kita dapat melakukan pengaduan kepada otoritas penegak hukum dengan bergantung pada dinamika forum paripurna nanti. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, LSM Lira Kota Probolinggo, ingin menyampaikan dukungan kepada DPRD Kota Probolinggo untuk mengusut secara tuntas masalah pencoretan sejumlah karyawan, pegawai tidak tetap dari database BKN sehingga tidak bisa mendaftar sebagai peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut kami coba menyimpulkan beberapa kronologis yang mungkin nanti menjadi materi yang bisa kita bahas siang hari ini. Tentang kronologi, pada tahun ini pemerintah pusat seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pansus membuka pendaftaran untuk seleksi P3K sebagai bagian dari upaya mengalihkan karyawan PTT menjadi tenaga kerja berstatus lebih tetap. Para karyawan PTT di Kota Probolinggo memenuhi syarat administrasi, mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi tersebut. Yang kedua adalah pengumuman persyaratan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Probolinggo melalui badan terkait mengumumkan persyaratan dan prosedur pendaftaran seleksi P3K yang disambut antusias oleh karyawan PTT. Namun pada saat pendaftaran tidak sedikit karyawan PTT yang mendapati bahwa nama mereka tidak tercantum dalam daftar. Ketiga, pencoretan nama karyawan PTT dari database BKN Badan Kepegawaian Nasional, namun sebanyak 1.730 pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkot Probolinggo mengalami kendala saat hendak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun ini. Dari ribuan PTT yang ada, hanya 280 yang terdaftar dalam database. 1.730 PTT tersebut dicoret dari database akibat hasil verifikasi faktual oleh BKPSDM Probolinggo. Tindakan pencoretan ini menimbulkan keresahan di kalangan karyawan yang merasa dirugikan karena mereka kehilangan kesempatan untuk beralih status menjadi P3K tanpa alasan yang jelas.
Kemudian yang keempat, permintaan klarifikasi dan perjawaban. Para karyawan PTT yang terdampak mencoba meminta klarifikasi kepada dinas terkait, namun tidak memperoleh jawaban atau penjelasan yang memadai. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan tidak transparan, sehingga memunculkan spekulasi mengenai adanya ketidaksesuaian dalam proses seleksi tersebut. Selanjutnya adalah permohonan kami. Maksud dan tujuan kami berada di tempat ini adalah dengan melihat kronologis di atas, kami mohon agar DPRD Kota Probolinggo melalui pansus yang sudah ada, satu, mengusut dan menyelidiki alasan pencoretan karyawan PTT dari database DKI. Dua, memastikan transparansi dan keadilan dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh BKSDM Kota Probolinggo. Tiga, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai mekanisme pencoretan sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi para pekerja untuk beralih status dan mengambil langkah perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian. Kami sangat berharap agar anggota DPRD Kota Probolinggo bersedia menindaklanjuti masalah ini demi tegaknya keadilan bagi karyawan PTT di lingkungan Kota Probolinggo. Kami sangat percaya DPRD dapat menjadi mediator yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat demi keadilan yang bijaksana. Jadi kami berharap pansus dapat di kemudian hari bisa memberikan atau menghasilkan sebuah rekomendasi yang bisa menjadi pegangan bagi para warga kota yang sedang memperjuangkan nasibnya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Luis Serona, Wali Kota Lira, Sekda Lira Ahmad Soleh. Ini yang berpihak terhadap orang-orang yang merasa tertindas pada sistem. Maka kami hadir di sini bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan politik apa yang disampaikan oleh Ketua Pansus. Kami hadir di sini untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal-hal yang tadi disampaikan tidak jauh berbeda apa yang kami sampaikan di sini. Ada hal-hal yang menarik dalam istilahnya klarifikasi yang dilakukan oleh Pansus pada hari apa sampai jam 1 malam itu. Saya mengikuti di YouTube dan semangat masyarakat ketika melihat live streaming itu hampir ribuan orang yang melihat. Maka ini menjadi pusat tujuan dan istilahnya menjadi sorotan dari masyarakat, dan kami berharap kepada anggota dewan yang kami yakini yang dipilih oleh rakyat memiliki idealis yang sangat kuat untuk kepentingan rakyat. Entah dari partai manapun jenengan dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh partai. Itu adalah poin utama kami. Dan yang kedua yang ingin kami sampaikan dalam klarifikasi yang terjadi kemarin, apa yang ingin kami dapatkan dari yang disampaikan oleh Wali Kota Lira, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan perlu kita diskusikan di sini. Bahwasanya Pansus memiliki kewenangan dan memiliki tugas yang sangat istilahnya yang sangat kuat untuk menyelidiki, untuk melakukan klarifikasi, untuk menemukan data-data baru yang sangat penting. Dan ada hal-hal baru selama gejolak yang terjadi dalam pansus ini, maka kami berharap ada temuan-temuan yang sudah terjadi yang disampaikan oleh staf verifikasi faktual yang menyebut Bu Mirza, ada perintah Bu Mirza, dan kepala BKSDM tidak mengetahui, Sekda juga tidak mengetahui. Maka dengan beberapa saksi itu ada kesimpulan kami bahwasanya ada titik poin nama yang perlu kita klarifikasi dan perlu kita patut diduga ada satu nama yang memiliki tugas sewenang dan perintah untuk tidak memasukkan anggota karyawannya. Apakah di sana ada perintah lain, kita tidak tahu. Maka kita patut duga satu orang saja yang melakukan dan melaksanakan perintah itu. Dan keterangan Bu Mirza juga tidak bisa kami dapatkan di entah dari media atau di live streamingnya, karena ada surat sakit kalau tidak salah di Pak Pansus itu dari dokter mana?
spesialis saraf ya kalau nggak salah. Nah, itu perlu diselidiki kenapa kok sampai ke spesialis saraf. Itu perlu tahu juga apa penyakit sebenarnya sampai sarafnya terganggu karena ketidakhadiran beliau. Nah, itu menjadi titik poin juga masukan dan penglihatan kami dari luar. Kita tidak memahami betul. Saya yakin pansus di sini lebih hebat, bukan kami datang, kami lebih hebat, tapi kami ingin menyampaikan hal-hal yang ada di luar. Dan ada juga gejolak-gejolak yang menyatakan waktu itu dia menjabat sebagai wali kota yang ingin hadir di sini. Alhamdulillah, Ketua Pansus tegas mengatakan ini tidak ada indikasi politik, maka tidak diperbolehkan. Malah itu tidak saya muncul lagi. Sekda saja tidak tahu dengan kondisi yang dilakukan anggotanya, kenapa ada seorang wali kota pada saat itu ingin mengklarifikasi. Ada apa? Ini sebuah pertanyaan besar. Kepala dinasnya saja bilang tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Sekda saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Ada wali kota pada saat itu ingin melakukan klarifikasi di sini. Ini pertanyaan besar yang harus kita telusuri bersama-sama, dan masukan ini perlu harus dibuka secara terang-terangan. Karena apa? Karena di sini masyarakat sudah percaya penuh, istilahnya para pansus yang duduk di depan kami ini dilihat oleh masyarakat bahwasanya mereka bergerak untuk rakyat. Kalau yang tidak hadir ini patut dipertanyakan kenapa tidak hadir. Ada anggota pansus yang tidak hadir, mungkin sibuk atau perjalanan dinas atau bagaimana. Saya yakin yang hadir di sini tentu murni untuk kepentingan rakyat, dan mudah-mudahan terpilih lagi di 2029. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Saya nitip suara kami sebagai LSM Lira kepada anggota pansus ini agar masyarakat atau karyawan atau pegawai yang terdolimi harus diusut tuntas. Jangan cuma mencari kesepakatan saja. Itu langkah awal yang bagus sebenarnya, memberikan kesepakatan untuk melakukan realisasi agar tetap bisa bekerja, tapi harus agar tidak terulangi lagi hal-hal seperti ini. Apakah ini termasuk maladministrasi atau bukan? Itu saja dari kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais, ini kan tadi sudah jelas dari pansus. Lalu tindak lanjut ke depan gimana? Ya, jadi pertama itu kami ada di sini itu satu adalah memberikan dukungan, apresiasi kami kepada kinerja pansus yang sudah melangkah lebih maju sehingga melakukan melakukan apa Pak Budi? Penyelidikan. Ya, seperti itu terhadap pengangkatan karyawan PTT yang ada di Kota Probolinggo. Itu yang pertama. Terus kemudian kita juga ingin memastikan bahwa nasib daripada tenaga PTT yang sedang mengadu nasib ini benar-benar harus bisa terekrut. Dengan kejadian yang tadi sudah disebutkan bahwa nama mereka hilang daripada database itu. Sehingga tuntutan kami pada hari ini adalah bahwa pansus juga harus mampu untuk mengusut dan menyelidiki alasan pencoretan karyawan PTT dari database. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar melakukan rapat-rapat saja seperti itu. Terus kemudian juga kita hadir di sini adalah memastikan bahwa transparansi itu perlu ada dan keadilan dalam proses verifikasi. Terus kemudian yang ketiga yaitu kita juga menuntut sini adalah memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan yang jelas. Ini tadi kan kita temukan bahwa ada keterangan yang dijawab juga dengan berbagai macam dalil yang tidak terlalu logika. Nah, ini perlu kita pastikan bahwa pansus juga harus berani mengawal di hal-hal seperti itu. Gitu. Ketika pansus nanti melaporkan apa juga perlu dikawal oleh Lira? Ya, jadi Lira memang kita sudah sebagai lembaga, sebagai fungsi kontrol sosial, berarti bukan saja kita harus menunggu kinerja daripada pansus saja, tapi Lira juga sedang bekerja. Tapi ada lembaga yang namanya DPR sedang bekerja, ini kita memberikan apresiasi dulu. Nah, seperti apa kinerja, karena pansus ini waktunya terbatas. Waktunya terbatas, sementara kita sebagai lembaga waktu kita tidak terbatas. Nah, itu bedanya di sana. Kalau nanti ada temuan pidana atau korupsi, apakah juga mau melaporkan Lira ke kepolisian atau kejaksaan? Lira kita melaporkan.
Yang jelas siapapun yang melanggar tindakan pidana itu jelas dari awal kami sudah menyatakan komitmen bahwa kami akan mengawal, melaporkan sehingga kasus ini akan berjalan dengan baik. Begitu. Oke, terima kasih Bang Roy. Bisa diceritakan Pak kegiatan hari ini ada apa? Jadi saya mendapatkan surat atas disposisi pimpinan bahwa Lira ini akan melakukan audiensi. Secara prinsip kami welcome, kami mendapatkan dukungan moral bahwa kami memiliki kesamaan visi, kesamaan keinginan kaitan dengan P3K di Kota Probolinggo. Hari ini Pansus sudah merumuskan rekomendasi awal sebagai bagian dari hasil kinerja Pansus awal. Nanti kita akan paripurnakan, kita masih rapat intern terlebih dahulu. Secara prinsip ada dua, memastikan bahwa P3K itu tidak boleh ada efisiensi atau pemberhentian. Yang kedua, kalau memang dirasakan dan diperlukan atas persetujuan pimpinan berdasarkan hasil konsultasi dengan kepolisian dan kejaksaan, kita dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi itu bergantung dinamika di dalam forum paripurna nantinya. Tetapi secara prinsip rumusan itu sudah kita lakukan, kita sudah buat, tinggal kita paripurnakan untuk mendapatkan persetujuan 30 anggota dewan berikut dengan pimpinan apakah dilanjutkan pengaduan ke aparat penegak hukum atau tidak. Terlepas apakah kecukupan bukti kami atau tidak, tapi yang paling penting bahwa kita harus memberikan pembelajaran kepada pemerintahan, kepada masyarakat bahwa tidak boleh ada misalkan pencoretan yang tidak dilakukan verifikasi faktual atau kepastian pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi harapan kami tidak niat menghukum, tetapi memberikan pembelajaran agar tidak ada kesewenang-wenangan sehingga tidak menghilangkan hak orang lain. Secara prinsip itu. Kenapa kok Pansus diperpanjang sampai 6 bulan? Ada sesuatu? Bukan. Pansus itu diberikan kewenangan. Di dalam peraturan kami memang masa kerja maksimal 6 bulan. Maka kita ingin memastikan bahwa rekrutmen 1.559 yang ada hari ini posisinya benar-benar bisa terbit nomor induk pegawai sampai Maret 2024. Jadi kita tidak ingin rekomendasi selesai, tetapi ternyata misalkan nanti ada kebijakan dari kepala daerah yang baru, misalkan mengefisien. Padahal kita sudah menciptakan kesepakatan dengan eksekutif. Maka untuk memastikan kesepakatan ini bisa berjalan dengan baik, ya perlu kita kawal dan perlu kita pastikan. Kapan sus kita lakukan? Kalau tidak salah tadi Pak Bro, ya, ada pandangan yang berbeda dari dua institusi hukum. Apa ini? Kejaksaan dan Polres. Tadi kalau tidak saya salah dengar. Bukan pandangan berbeda. Kalau kemudian ada dugaan, DPRD menyimpulkan ada dugaan tindak pidana khusus, misalkan korupsi nih, misalkan ada suap menyuap, begitu, maka Pansus dapat memberikan pengaduan kepada kejaksaan. Kalau tidak ada itu? Kalau tidak memenuhi unsur kerugian negara, kemudian tidak memenuhi unsur suap, ada tindak pidana korupsi dalam rekrutmen P3K, maka itu kan masuk wilayah dugaan pidana umum, maka itu harus diadukan kepada pihak kepolisian. Begitu. Di kepolisian kami sudah direspon kalau memang ada aduan, maka pihak kepolisian akan membentuk tim secara khusus agar ini lebih cepat, lebih baik, karena ini sudah